Raudatul Fatah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dalam SBS ya, dalam semangat belajar sunnah jamaah, kita belajar sunnah Nabi, belajar sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengerjakannya dengan penuh semangat ya. Semangat itu apa jamaah? Tidak malas dan tidak goib, itu semangat ya kan. Kalau goib namanya nggak semangat. Lah dia kan goib, nggak hadir, itu namanya nggak semangat ya kan. Yang kedua, hadir tapi malas, itu juga meniadakan semangat ya. Dia namanya semangat adalah hadir dan tidak malas, melakukan dengan kuat ya. Yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita yang baik di kesempatan pagi hari ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, membahas pentingnya semua kita, apa jamaah? Pentingnya semua kita, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yaitu pentingnya semua kita beriman kepada akhirat. Beriman kepada akhirat jamaah. Jadi al-iman bil akhirah, mengimani akhirat, itu kita semua harus mengerti pentingnya dan punya bukti-buktinya. Dan kita jangan sampai kendor iman kita gara-gara ada orang yang mengejek, ada yang merendahkan dengan kata rung pengalaman ya kan. Belum pengalaman, itu yang bicara juga belum pernah mati. Itu kan, itu yang menyampaikan juga belum pernah mati, juga yang mendengarkan semua belum pernah mati. Sok kok wis percaya, nah, sudah beriman. Ini nggak boleh merendah, nggak boleh melemahkan kita. Ini nggak boleh melemahkan dan merendahkan iman kita. Kita harus selalu meningkatkan iman, ikhwati yang berbahagia, rahimani rahimakumullah. Dan adapun cara meningkatkan iman ya sebagaimana ayat-ayat yang kita baca selama ini. Bukti-bukti an-nahl, bukti-bukti an-ni'am, bukti-bukti nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah baca selama ini beberapa besar nikmat-nikmat Allah taala. Itu semua kondisi-kondisi yang bagus. Itu semua nikmat bermakna kondisi yang bagus. Itu semuanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengadakan semua nikmat-nikmat di atas, mudah bagi Allah mengadakan akhirat, mengadakan kehidupan setelah kematian, untuk al-hisabu wal jaza. Nah gitu sama. Itu semua bukti-buktinya gitu. Jadi kalau kita diremehkan, kowe urung tahu mati, ya itu kan. Kau belum pernah mati, belum pengalaman, maka jawaban kita adalah bukti-bukti yang sudah kita sebutkan, yang sudah Allah firmankan di awal-awal surat An-Nahl ini. Itu bukti-buktinya. Itu semua adalah ayat-ayat yang artinya bukti-bukti ya kan. Itu bukti-bukti Allah Ta'ala sempurna ilmunya, sempurna kemampuannya, sempurna kebijaksanaannya, sempurna kasih sayangnya, sempurna kekuasaannya, yang menunjukkan dengan kesempurnaannya mudah bagi Allah adanya akhirat, menghidupkan setelah mati, hisabi wal jaza. Nah itu. Nah di sini jamaah, orang-orang yang mereka kalau sampai layu minun, ini orang-orang yang layu minun, faladina layu minuna bil akhirah, itu orang-orang kalau sampai hatinya itu jamaah, kalau orang-orang yang mereka tidak percaya kepada hal itu tadi udah akhirat, jadi nggak mengimani bukti-bukti tadi itu, sehingga dia tidak percaya, gampang ambruk, gampang jatuh hanya dengan perkataan podo rungsing, podo-podo belum ngalami, langsung hilang imannya, ya kan? Langsung ragu-ragu.
Itu belum pernah ada yang cerita, siapa yang udah pengalaman, nah gitu jemaah ya. Itu kita gak boleh lemah begitu. Walaupun ini kita rasakan masih ada. Seperti ini kalau kita berdakwah jemaah merasakan. Ya, saya pun baru berapa lama dibantah begitu. Kapan telur jane kiamat kui? Kapan telur kehidupan setelah mati itu? Gitu. Dia bilang begitu jemaah. Bilang kita demikian gitu. Dia diajari bukti-bukti malah bilang kapan telur semuanya seperti itu katanya gitu. Ya. Kamu muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bahayanya orang-orang yang tidak beriman jamaah kepada hari akhir ya adalah kata Allah, satu, qulubuhum munkirah. Qulubuhum munkirah. Yang kedua, wahum mustakbirun. Qulubuhum munkiratun. Yang kedua, wahum mustakbirun. Yang pertama apa jemaah? Qulubuhum munkirah. Hati mereka ingkar. Munkiratun, hati mereka ingkar. Ingkar apa jemaah? Hati mereka munkiratun, hati mereka ingkar. Ingkar apa jemaah? Ingkar itu artinya ingkar itu mereka mengingkari ilahukum ilahu wahid. Mengingkari apa yang disebutkan di awal ayat. Apa mengingkari ilahukum ilahu wahid, mengingkari sesembahan yang hak bagi kalian semua adalah ilahun wahidun, adalah sesembahan yang esa. Jadi hati mereka ingkar. Apa ingkar? Yaitu qulubuhum jahidatun, ingkar. Ingkar apa? Ingkar wahdaniyatallahi, mengingkari keesaan Allah. Mengingkari keesaan Allah. Itu jamaah bahayanya ya, mereka munkiratun itu hati mereka adalah jahidatun, mengingkari wahdaniyatallahi, mengingkari keesaan Allah. Jadi mereka yang ingkar akan keesaan Allah, itu berarti apa jamaah? Solusinya di antara langkah yang kita kerjakan, tidak bisa langsung imani Allah satu, itu nggak bisa ya. Ternyata kita cari benang merahnya dulu. Apa yang membuat mereka mengingkari keesaan Allah? Itu diantara sebab benang merahnya adalah apa jemaah? Tidak percaya kepada akhirat. Itu diantara penyebabnya mereka-mereka yang masih mensekutukan Allah, mereka-mereka yang menserikatkan Allah, mereka-mereka yang mengingkari keesaan Allah, itu diantara benang merahnya apa jemaah? La yu'minuna bil akhirah, tidak beriman kepada akhirat. Nah makanya solusinya agak susah kalau nggak kita pahamkan ayat-ayat seperti yang kita kaji di An-Nahl ini. Karena mereka punya senjata, wong jorong pengalaman kok gitu kan. Makanya itu gampang, mereka juga belum pengalaman, sok fasih meramal kehidupan setelah kematian. Nah itu udah suara umum ya kan, itu suara umum ya kan. Itu orang banyak yang suaranya begitu, itu harus kita tangkal sama. Itu bahaya, itu bahaya sekali sama. Kalau mengatakan seperti itu bahaya sekali. Jadi itu harus ditangkal. Nah makanya juga alhamdulillah kita sudah diberi senjata oleh Allah, kita diberi kekuasaan oleh Allah apa sama? Kekuasaan berupa ayat-ayat Allah, bukti-bukti yang diberikan olehnya subhanahu wa ta'ala. Maka selama ini jamaah itu ayat-ayat mesti kita camkan baik-baik ya. Itu kita camkan baik-baik, itu memang betul-betul penting bagi semua kita jamaah, agar kita menimbulkan mudah iman kepada akhirat dan juga mudah memahamkan orang harusnya iman kepada akhirat, kepada kehidupan setelah kematian. Jangan pokoknya ya. Pokoknya percaya, jangan begitu ya maaf. Jangan pokoknya percaya gitu. Tapi pastikan kita ini tidak pokoknya, tapi bisa memahamkan orang
lain. Ya, bisa memahamkan saudara kita, memahamkan teman-teman kita, memahamkan siapa yang kita bertemu dengannya. Kita ajak pakai nalar, ya kan? Pakai nalar dengan melihat ayat-ayat Allah, bukti-bukti yang menunjukkan Allah sempurna ilmunya, kemampuannya, sempurna hikmah dan kasih sayangnya, dan sempurna kekuasaannya. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga selain mereka hatinya ingkar, jahidatun wahdaniyatallahi, ingkar akan keesaan Allah. Jamaah juga di sini terang lagi. Kenapa mereka begitu? Li adami khaufiha. Li adami khaufiha. Jadi tidak punya takut. Nah, tidak punya takut. Makanya kamu jangan heran kalau ada orang-orang yang pandai berdusta tidak gemetar. Itu jangan heran, itu bisa. Apa resepnya? Apa resepnya pandai berdusta tidak gemetar? Apa resepnya? Tidak percaya kepada akhirat. Itu resepnya. Orang kalau udah dididik tidak percaya kepada akhirat, kepada kehidupan setelah kematian, untuk perhitungan amal, itu nggak percaya. Itu akan dusta kayak apapun nggak gemetar. Kenapa? Lo nggak wedi, orang percaya, ya kan? Kan nggak percaya jamaah gitu kan? Kan nggak percaya, itu nggak akan gemetar, nggak percaya. Kalau orang yang punya iman kepada akhirat, nanti akan ada perhitungan amal, walaupun nggak ada yang tahu, dia gemetar berdusta itu. Kenapa? Akan ada hisab dan jaza. Allah pasti tahu, pasti dicatat, dan aku besok akan diberikan catatan amal dan pembalasannya. Ya, tapi ini gemetar yang boleh ya. Gemetar yang semestinya gemetar memang dari kaliman khasyiya rabbah. Ya kan gitu kan? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa itu? Dari kaliman khasyiyah rabbah. Memang surga yang seperti itu dan ridhonya untuk mereka adalah liman khasyiyah rabbah, orang-orang yang khasyiyah kepada Allah. Di berdusta walaupun gak ada yang tahu gemetar. Karena apa? Khasyiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan dibalik, bangga dengan orang yang tenang padahal dustanya sangat nyata. Dia tenang saja karena memang dia tidak percaya kepada akhirat. Karena nggak percaya, karena li adami nggak percaya, maka nggak takut. Karena nggak takut ya maka tenang-tenang saja, ya kan? Tapi tengok akhirnya nanti jamaah. Dia akan sengsara jika sampai akhir hayatnya tidak bertaubat, tidak kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan begitu. Ya, kamu muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Terus jangan lagi diremehkan. Oh gitu toh, berarti masih nanti kan, di akhirat kan. Nggak apa-apa, pikir nanti aja. Naudzubillah. Juga jangan demikian jamaah. Kita nggak boleh begitu. Karena kita ini hidup sesungguhnya apa jamaah? Dinamakan kehidupan yang baik. Itu bila nanti mati mendapatkan surga. Ya kan? Bila nanti kita sewaktu-waktu meninggal dunia mendapatkan surga. Dan supaya sewaktu-waktu kita mati mendapatkan surga, maka di dunia ini kita harus orang yang baik. Apa yang baik? Orang yang beriman. Orang yang beriman kepada akhirat, sehingga hati kita gemetar kalau berbuat salah dan segera introspeksi memperbaiki diri. Jangan seperti mereka ini. Mereka kalau udah nggak percaya, satu, qulubuhum munkirah, hatinya ingkar. Yang kedua, wahum mustakbirun, dan mereka adalah orang yang sombong. Ya, mustakbir, orang yang sombong jamaah. Apa makna orang sombong jamaah? Makna orang sombong kaum muslimin jamaah yang berbahagia,
rahimani wa rahimakumullah, sombong adalah meremehkan orang lain. Dan yang itu secara bahasa. Kalau secara syar'i berarti apa? Meremehkan Rasulullah. Itu meremehkan Rasulullah. Itu namanya sombong, jamaah. Kalau orang sampai Rasul pun dia remehkan, nah itu sombongnya keterlaluan. Ya kan? Sombongnya keterlaluan. Kalau sampai Rasulullah itu diremehkan. Rasul menyampaikan apa yang beliau sampaikan, beliau tidak dianggap. Alah, siapa itu? Nah, itu namanya orang yang sombong yang di sini, sombong yang diancam oleh Dia Ta'ala dengan kekufuran. Kalau sampai Rasul pun sabda-sabdanya, hadis-hadisnya, juga firman-firmannya Allah yang beliau sampaikan, dia remehkan. Siapa itu? Jamaah, itu namanya sombong yang sesungguhnya gitu. Itu sombong yang sejati, jamaah. Itu namanya meremehkan betul itu. Walaupun dia menghormati yang bersamanya, meskipun dia menghargai yang seperjuangan dengannya, tapi kalau sampai meremehkan Rasulullah, itu adalah sombong yang sesungguhnya. Yang kedua, apa jamaah sombong itu? Sombong adalah menolak kebenaran, atau bahasa di sini apa sombong jamaah? Layak balunal haqqo wala yakhda'una lahu. Yang pertama dinamakan sombong tadi. Yang kedua, sombong adalah hati tidak menerima al-haq. Hati tidak menerima al-haq. Hati tidak menerima al-haq. Apa jamaah al-haq itu? Apa jamaah al-haq itu jamaah? Al-haq jangan sekedar diartikan kebenaran. Jangan dibiasakan hanya berhenti kebenaran. Tapi al-haq yang dimaksudkan adalah kebenaran yang sejati. Apa jamaah? Bukan sekedar 2 tambah 2 adalah 4. Bukan itu. Itu memang juga kebenaran. 2 kali 3 6. Kebenaran, tapi bukan itu yang dimaksudkan jemaah. Tapi al-haq, kebenaran yang dimaksudkan, sehingga ini adalah benar yang sejati, yang mengingkarinya, yang enggak menerimanya sombong yang sejati, adalah al-haq bermakna keesaan Allah. Apa jemaah? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah, terus kemudian juga benarnya hari kiamat untuk hisab dan jaza. Itu adalah al-haq yang dimaksudkan ya jamaah. Benarnya al-hisabu wal jaza, kebenaran hari kiamat. Nah, itu mereka menolaknya, meremehkannya. Itu menolaknya, itu namanya orang yang sesungguhnya sombong. Itu orang yang hatinya layak balunal haqqa. Tidak menerima itu di dalam hati, di dalam badan, dalam anggota badan, la yakhda'una lahu. Anggota badannya tidak mau patuh, enggak mau tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga munajatnya tidak kepada Allah. Kepada Allah yang Maha Pemurah, justru hatinya tidak mau ingat. Enggak mau ingat, tapi ingatnya justru kepada Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan. Tuhan-Tuhan selain Allah yang dianggapnya menjadikannya kaya, gitu misalnya, ya kan? Nah, itu siapa meneh aku nggak ingat, oh itu memang karenanya saya kaya kok, kan gitu. Ya menganggapnya begitu, menganggapnya dari Tuhan-Tuhan itu mereka mendapatkan kekayaan. Tapi nggak berarti melupakan dia itu bisa nyaman, dia punya 2 tangan, itu maha kasih sayangnya Allah. Dia punya kaki, kasih sayang dari Allah. Mana ada yang mendakwakan aku tangan dan kaki dari Tuhan-Tuhan selain Allah? Ada yang begitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi itu mereka lupakan jamaah. Itu mereka lupakan. Nggak mereka ingat jamaah itu.
Nah, itu juga yang kita harus jemaah perhatikan. Jadi orang jangan sampai salah mengingat. Ya, jangan saya salah mengingat kalau kepada Allah Ar-Rahman lupa. Itu memang dari mengingkari ayat-ayat. Coba, siapa yang dari rumah tadi ke sini nggak pakai matahari siapa? Ngacung. Ya ada. Semua memakai matahari. Ya kan? Memakai matahari dan semuanya punya mata yang bisa menerima, ya kan? Menerima petunjuk sinar matahari. Yang ketiga, kita tidak menantang matahari, tidak menatap. Kalau kamu menatap matahari gimana? Hah? Silau. Apa silau itu? Silau itu dunia gelap. Dunia menjadi gelap. Ya kan jemaah? Kalau kau menatap mah gelap semua, yang di samping pun nggak kelihatan. Ya kan? Gara-gara kau menatap sinar. Itu nggak nampak semua, malah gelap semuanya. Nggak kelihatan. Itu artinya dunia saja kita memakai keterangan jemaah, ya kan? Memakai sinar. Nah, bagaimana untuk akhirat kita? Yang nyata manusia pasti meninggal dunia, maka kita mesti pakai keterangan. Kalau dunia pakai matahari, kalau akhirat pakai apa, Pak? Al-Qur'an, ya kan? Cahaya Al-Qur'an dengan mata hati. Tuh. Ini kita akan mendapatkannya, itu mengimani akhirat. Sehingga harus hati menerima al-haq, keesaan Allah, dan anggota badan yakhdaun, anggota badan tunduk dan patuh. Nggih. Kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan jamaah ayat berikutnya. Ayat berikutnya jamaah yang ke-23 ya. 23 firman-Nya Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin, la jaroma anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. La jaroma anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa semua artinya? Tidak diragukan lagi, ya, sama ini, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tafsirnya jemaah, kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Haqqan. Ini jamaah yang kita juga harus tahu di sini ya. Jadi problemnya manusia yang berbuat kufur, problemnya manusia yang berbuat dolim, mereka berkelanjutan dalam kedolimannya dan kekufurannya. Itu benang merahnya apa jemaah? Benang merahnya adalah merasa tidak diketahui oleh Allah. Itu jamaah, itu benang merahnya itu. Merasa mereka itu keyakinannya, ucapannya, perbuatannya tidak banyak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah. Makanya penting bagi semua kita mengerti bukti-bukti Allah sempurna ilmunya. Allah maha mengilmui. Nah, di sini dia Ta'ala menyampaikan pernyataannya apa? La jaroma annallaha ya'lamu. Oh, gitu sama haqqan. Ya haqqan, sesungguhnya tidak diragukan lagi. Apa yang enggak diragukan lagi? Sesungguhnya Allah mengetahui
apa yang mereka rahasiakan, berupa berbagai macam amal yang mereka rahasiakan, termasuk menyembunyikan kekufuran. Termasuk menyembunyikan kekufuran. Apalagi yu'linun, terang-terangan menyatakan kufur, terang-terangan berbuat durhaka. Itu pasti enggak diragukan lagi, Allah mengetahuinya. Mengetahui apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka perlihatkan, la yakhfa alaihi syai'. Jamaah, coba ada pertanyaan. Apa yang kita fahami dari pernyataan Allah mengetahui? Apa yang kita fahami jamaah dari pernyataan Allah mengetahui apa yang manusia rahasiakan dan apa yang manusia lahirkan? Apa yang hendaknya kita ketahui jamaah dari pernyataan itu? Yang kita harus ketahui dari pernyataan itu, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu sebagaimana dalam tafsir di sini, yaitu sayujazihim alaiha, itu niscaya Allah akan memberikan kepada mereka jaza, balasan alaiha, atas amal mereka. Jadi setiap disebutkan kata Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, maknanya adalah ngerti dan konsekuensinya pasti memberikan balasan. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita kadang sering ngerti tapi tidak bisa berbuat apa, itu manusia jamaah, makhluk yang lemah, ngertinya sulit, ngerti pun nggak bisa berbuat apa, itu manusia. Kalau Dia Ta'ala Maha Tahu dan ilmunya pasti konsekuensinya apa jamaah? Sayujazihim alaiha, pasti Dia Ta'ala akan memberikan jaza, memberikan balasan alaiha, atas amalnya itu. Ini adalah untuk menangkis, untuk menasihati mereka-mereka yang berbuat sombong, merasa Allah tidak mengawasinya, merasa Allah tidak melihatnya, sama itu merasa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya bukti-bukti Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, mengetahui apa yang manusia lahirkan, apa yang manusia sembunyikan dan rahasiakan. Ya kalau dari ayatnya ini selesai kan, kita tahu, oh ini dalilnya apa? Dalilnya Allah Maha Tahu. Ini dalilnya anallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Itu kalau dalil syar'i jamaah. Kalau dalil akal apa jamaah? Apa dalil akal? Secara akal logika yang membuat orang itu yakin Allah Maha Tahu. Dalil akal jamaah. Apa dalil akal yang menunjukkan Allah Maha Tahu jamaah? Siapa nih yang jawab ini? Dalil akal yang menunjukkan Allah Maha Tahu. Kalau dalil akalnya yang menunjuk Allah Maha Tahu, ya tentu banyak sekali jamaah. Tapi cara berpikirnya sama. Apa itu? Allah mengetahui dan mampu menciptakan apapun tanpa bahan. Gitu, menciptakannya dari awal. Termasuk adanya kita. Ya kan, adanya kita. Adanya kita itu adalah bukti Allah Maha Tahu. Kalau Dia Ta'ala tidak Maha Tahu, nggak sempurna ilmunya, tidak sempurna kemampuannya, kita tidak mungkin ada. Ya kan? Karena Dia Ta'ala ini menjadikan kita tanpa membutuhkan
bahan apapun. Dia Ta'ala menciptakan kita tanpa membutuhkan bahan apapun. Kamu diciptakan bahannya apa, Mas? Air mani. Tetapi itu tidak Allah butuhkan untuk menciptakan kamu. Nah gitu. Allah nggak butuh bahan. Tidak butuh bahan, makanya sembarang bahan pun ya Allah pilih dengan maha kebijaksanaannya diciptakan pakai air mani. Tapi sebetulnya tanpa air mani pun juga jadi. Makanya Nabi Isa diciptakan tanpa tanpa air mani, kan? Tanpa bapak, juga Adam dan Hawa. Memang sebetulnya bisa tanpa apapun jadi. Tanpa apapun jadi. Tapi Dia Ta'ala walaupun bisa tanpa apapun, Dia Ta'ala itu maha bijaksana. Segala sesuatu ya pakai proses, pakai tahapan demi tahapan, mengajari manusia bijaksana, sabar menempuh proses. Dia Ta'ala mengajari di proses manusia dari dari setetes air mani. Jadilah kita yang sempurna ini. Kalau dari air mani jadi yang sempurna ini jelas menunjukkan sang penciptanya adalah maha tahu, maha mampu. Itu kalau maha tahu tidak maha mampu tidak jadi. Kalau maha mampu tidak maha tahu juga tidak jadi. Nah, Dia kok bisa membuat kita jadi seperti ini, berarti Dia maha tahu, Dia maha mampu, ya kan gitu. Dia maha tahu, Dia maha mampu sama itu. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kita ilmui. Dia Allah mengilmui, sempurna ilmunya, maka kita tidak ragu-ragu menerima firman-Nya Allah, la jaroma annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun gitu. Ya, bagi kita ya enggak ragu-ragu lagi, Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita rahasiakan, apa yang kita lahirkan, nah gitu. Kata mereka, apa kamu melihat? Kamu tahu siapa Allah itu? Buktinya apa? Allah Maha tahu. Itu kan kitabmu gitu sama. Seandainya mereka begitu, apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda sama? Itu kan kitabmu bilang begitu. Kan kamu nggak pernah melihat Allah. Mana buktinya Allah itu Maha tahu? Mana buktinya Dia mengerti apa yang kita rahasiakan? Apa buktinya Allah mengerti apa yang kita lahirkan? Buktinya apa? Nah gitu. Apa jawaban kamu? Apa jawaban kamu? Hah? Jawabannya lihatlah dirimu. Gitu aja jawabannya kan, lihatlah dirimu. Dirimu itu diciptakan dari apa? Oleh Dia. Dirimu itu diciptakan kurang apa? Oleh Dia. Dirimu diciptakan tidak kurang apa-apa. Dirimu diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, padahal dirimu diciptakan tanpa butuh bahan apa-apa. Itu jelas penciptanya maha tahu. Kenapa ragu-ragu menerima seperti ini? Kita agak ragu-ragu menerima la jaroma anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, walaupun kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Memang kita nggak bakal melihat selama masih di dunia, ya kan? Nggak pernah bakal melihat, nunggu melihat kasep. Ya sama, kedaluarsa nunggu melihat. Lihatlah diri kita masing-masing aja loh. Lihatlah dari apa diciptakan dan kurang apa diri ini, gitu kan? Semuanya udah sempurna semua dan diciptakan tanpa bahan, jelas sang penciptanya maha tahu, sempurna ilmunya, mengerti apapun yang manusia sembunyikan, apapun yang manusia lahirkan. Apalagi Dia menyatakan la jaroma anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Ini ilmu yang kita ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurna ilmunya gitu. Nggih, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus di akhir ayat apa jamaah kata Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apa artinya jamaah? Artinya innahu subhanah la yuhibbul mustakbirina an ibadatihi wal khudu'i lahu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang merasa tidak butuh menyembah Allah. Tuh jamaah, Dia Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang merasa tidak butuh menyembah Allah. Dia Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang merasa tidak butuh patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tidak suka, la yuhibbu. Dia Ta'ala tidak suka, bahkan yamkutuhum asaddal makti. Bahkan Dia Ta'ala memarahi, memurkai mereka dengan murka yang sangat besar. Jika manusia sampai ajalnya tiba tetap merasa tidak membutuhkan menyembah Allah, enggak butuh tunduk dan patuh kepada Allah. Nggih, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat yang ke-23. Nggih, 23. Ini jamaah, kemudian 24 ya. 24 nggih, siap nggih. Nggih, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. 24 firman-Nya Allah tabaraka wa taala jamaah. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ya. Dan apabila mereka itu ditanya apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian gitu. Apa jamaah kata mereka? Kata mereka ketika ditanya begitu, dongengan orang yang dahulu gitu. Apa jawabannya? Dongengan orang yang dahulu. Artinya jamaah dalam tafsir diterangkan jadi mereka-mereka yang mengingkari keesaan Allah tadi, mereka-mereka yang mengingkari keesaan Allah dikarenakan memang tidak takut kepada hari pembalasan, tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Ketika mereka ditanyai apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, kata mereka Allah tidak menurunkan. Nah, itu Allah tidak menurunkan kepada Muhammad apapun. Siapa Muhammad? Kenapa dia mendapatkan wahyu dari Allah? Enggak dapat apa-apa. Lah itu yang Muhammad sampaikan itu apa? Itu yang Muhammad sampaikan hanya dia hasil belajar dari dongengan. Gitu kata mereka jamaah. Itu hanya dongengan aja itu dari orang-orang yang telah lalu. Nah gitu. Jamaah, jadi ada kalau mereka demikian perkataannya kita nggak usah heran, ya nggak usah heran, nggak usah aneh. Itu sudah Allah ketahui semenjak Allah belum menciptakan mereka. Ya, itu sudah Allah ketahui sebelum Allah menciptakan mereka. Tapi itu perkataan tetap ada sampai sekarang. Apa kebijaksanaannya? Kebijaksanaannya kenapa itu tetap ada?
itu tetap ada. Ingat jemaah, bukan pertanda mereka benar, bukan pertanda mereka dibiarkan, bukan pertanda mereka diberi kekuasaan, diridhoi ke posisinya, bukan. Jangan salah paham ya gitu, jangan dianggap begitu. Yang betul kebijaksanaannya mengapa itu tetap ada padahal udah tahu semenjak dulu kala. Kebijaksanaannya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, apa jemaah? Liyahmilu auzarahum kamilatai yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Ini rahasianya, ini kebijaksanaannya, ini jemaah. Itu kebijaksanaannya. Mengapa tetap ada? Tetap ada itu kita jangan tertarik. Ya, jangan memandang itu tidak masalah. Itu adalah masalah besar. Kata Allah yang seperti itu tetap ada untuk apa jemaah? Yaitu ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, ditambah lagi dosa-dosa orang yang mereka sesatkan dengan perkataan itu. Jangan dianggap itu benar-benar saja, enggak apa-apa ya, selalu ada. Enggak, itu salah besar. Itu dibiarkan ternyata apa? Agar mereka memikul dosa secara penuh, dosa mereka sendiri plus dosa-dosa yang menerima perkataan mereka, sehingga bersama mereka sama-sama sesat. Itu untuk itu kebijaksanaannya begitu. Itu kebijaksanaannya. Untuk itu jamaah, jangan dikira Allah nggak mampu menindak mereka. Naudzubillah. Allah maha mampu, Allah maha tahu. Kalaupun mereka tetap ada, itu agar mereka besok memikul dosa secara penuh, dosa mereka sendiri dan dosa orang yang meniru mereka karena percaya dengan perkataan mereka. Nah gitu. Nah makanya kita jangan tertipu oleh mereka. Jangan melemahkan iman kita juga. Jangan membuat iman kita lemah gara-gara orang-orang yang menyimpang selalu ada dan eksis. Jangan tertipu. Nah itu sama ya. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini semua kita kaji, jamaah kita pelajari ya. Di kuncinya, jadi kita ingat tanda-tanda dan bukti-bukti keesaan Allah. Kita kaji nikmat-nikmat Allah untuk bukti Allah maha tahu, maha mampu. Maka mudah bagi Allah membangkitkan manusia di yaumul kiamah setelah meninggal dunia untuk hisab dan jaza. Mungkin begitu jamaah yang kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik pagi hari ini. Ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Sama kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin.